warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat podcast RSUD Kota Bogor. Kembali lagi bersama saya, Hania Dantik Herunisa, sebagai moderator podcast kita pagi ini. Hari ini kita akan bahas tentang vitiligo. Vitiligo bukan bercak putih biasa. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita, dokter spesialis kulit. Oke dokter, mungkin boleh. Selamat pagi dokter. Pagi dok, apa kabar? Oke, alhamdulillah sehat dokter. Dokter mungkin bisa perkenalan dulu sebelumnya dengan sobat podcast kita dok. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Syahriani, spesialis dermatovenerologi estetik. Ini udah kali ketiga kalau nggak salah saya mengisi podcast. Alhamdulillah hari ini bisa sharing lagi mungkin informasi mengenai vitiligo atau bercak putih pada kulit. Oke, baik dokter. Mungkin kita bisa langsung aja membahas topik kita kali ini. Apa itu vitiligo sih dok? Apa boleh dijelaskan dokter vitiligo? Oke, jadi untuk vitiligo ini diambil dari bahasa Latin atau vitilius ya. Vitilius ini merujuk pada bercak putih pada anak sapi, istilahnya kayak gitu. Jadi bercak putih ini sebenarnya pada ilmu kesehatan kulit itu ada beberapa jenis bercak putih. Dari sekian pasien yang datang itu keluhannya mulai dari bayi, anak, sampai dewasa bercak putih. Nah bercak putih ini kalau pada vitiligo ini akan dibedakan bagaimana bercak putih ini dia putih seperti kapur, jadi benar-benar putih banget, kemudian tidak ada sisik atau squama. Nah untuk tempatnya atau predileksinya itu bisa pada beberapa area pada bagian tubuh, kemudian bisa yang segmental maupun non segmental. Nah untuk faktor pencetus atau penyebab dari vitiligo ini itu multifaktorial. Hanya beberapa hipotesis menjelaskan faktor-faktor pencetusnya. Salah satunya adalah genetik, kemudian autoimun, kemudian defisiensi vitamin D, kemudian neurohormonal atau hubungannya dengan stres yang hubungannya juga dengan kulit. Kemudian ada beberapa penyakit-penyakit tertentu seperti itu dok. Dan penanganannya pun berdasarkan kategori dari penyebaran vitiligonya. Oke. Seperti itu. Baik dokter, mungkin gejala awalnya itu bisa kita tahu, oh ini vitiligo, ini bercak bukan vitiligo, itu bagaimana dokter? Nah, jadi pasien datang beberapa itu dengan keluhan bercak putih. Jadi bercak putih ini pertama dari anamnesis dulu, kita tanyakan bercak putih ini apakah munculnya begitu muncul langsung berupa bercak putih atau awalnya bercak merah dulu kemudian setelah beberapa lama itu berubah menjadi bercak putih. Jadi kalau untuk bercak putih ini ada vitiligo, kemudian ada pityriasis versicolor atau yang disebabkan karena jamur, kemudian ada pityriasis alba. Nah, kalau beberapa pasien yang saya temui, misalnya pada bayi, pada saat itu saya punya satu pasien bayi itu ibunya katakan bahwa begitu lahir mulai bercak putihnya ada kecil, kemudian semakin bertambah umurnya itu semakin lebar, nah semakin meluas. Tetapi dia hanya satu lokasi aja pada daerah wajah. Nah kemudian setelah itu bisa kita lihat apakah ada sisiknya. Jadi dari anamnesis ke fisis kemudian kita lihat apakah bersisik atau tidak, ada squama atau tidak. Nah kalau dia squama itu bisa mengarah ke PV ataupun ke alba, pityriasis alba. Tapi kalau vitiligo ini benar-benar tidak bersquama sama sekali. Nah kemudian bisa ke penggunaan penunjang misalnya dengan penggunaan lampu wood. Penggunaan lampu wood ini bisa kita menggunakan lampu wood yang diarahkan ke lesi vitiligo tersebut. Kemudian nanti akan kita lihat bercak putih ini akan memberikan gambaran dari gambaran lampu wood itu berwarna biru cerah dari pendaran bercak putih vitiligo. Nah dari situ kita sudah bisa menegakkan diagnosa bahwa ini suatu vitiligo. Bedanya dengan misalnya penggunaan lampu pada PV itu dengan pendaran cahaya berwarna kuning keemasan. Itu mengarah ke pityriasis versicolor atau jamur. Baik, seperti itu. Mungkin faktor-faktor pencetus vitiligo ini apa saja ya dok? Apakah bahaya vitiligo ini dok? Nah kalau vitiligo sendiri selama ini mungkin sudah begitu banyak kita lihat ya. Saya bahkan pernah lihat pada saat jadi perdosi itu jadi misalnya untuk bulan ini hari vitiligo. Iya. Ya, jadi itu bisa dilihat sudah begitu banyak penderita vitiligo yang tidak lagi mungkin seperti dulu misalnya
merasa malu, mengucilkan diri, tidak beraktivitas atau bersosialisasi. Bahkan sekarang ini saya pernah lihat ada satu model internasional yang menderita vitiligo. Dan vitiligo ini merupakan suatu keunikan sendiri untuk dirinya, di mana akhirnya dia bisa menjadi seorang model. Nah, jadi di sini pasien-pasien vitiligo juga saya temui beberapa di luaran itu seperti biasa aja. Kemudian orang berinteraksi juga sudah tidak merasa ini penyakit apa sih, malu saya bersentuhan misalnya, itu sudah tidak lagi seperti itu. Dan ya alhamdulillah sih dari sekian pasien-pasien vitiligo itu sudah mempunyai rasa percaya diri karena sudah semakin banyaknya ibaratnya mereka-mereka yang menderita vitiligo itu sudah tidak lagi merasa mempunyai kekurangan, bahkan itu suatu kelebihan yang tidak dipunyai orang lain. Ya seperti itu dok. Jadi kalau misalnya pencetusnya sendiri hubungannya dengan genetik. Jadi kalau genetik ini dari vitiligo sendiri ini ada vitiligo yang segmental dan non segmental. Kalau yang segmental ini hubungannya dengan imun spesifik. Jadi gen yang mengekspresikan imun spesifik. Kalau yang non segmental ini yang gen yang mengekspresikan imun non spesifik. Kalau yang segmental yang spesifik. Nah dari situ hubungannya dengan genetik. Kemudian ada lagi autoimun. Nah proses autoimun ini juga di mana pada saat terjadinya suatu penyakit autoimun ini akan mulailah bermunculan misalnya faktor-faktor pencetus yang bisa merusak dari proses melanogenesis atau merusak melanin sendiri. Nah dari itulah munculnya suatu bentuk lesi hipopigmentasi pada vitiligo. Kemudian ada lagi stres oksidatif. Nah, terjadinya stres oksidatif ini karena adanya peningkatan dari reaktif oksigen spesies. Nah, akibat stres oksidatif ini jadi peningkatan ROS ini sehingga dari beberapa lesi-lesi vitiligo itu dilakukan penelitian bahwa terdapatnya suatu peningkatan kadar lipid misalnya di sekitar lesi vitiligo ataupun di dalam lesi vitiligo. Jadi sebenarnya untuk faktor pencetusnya ini saling berkaitan antara genetik, autoimun dengan stres oksidatif. Nah kalau yang neurohormonal sendiri misalnya dari faktor stres, di mana pada saat terjadi stres ini terjadi peningkatan dari neuropeptida kulit. Nah, akibat peningkatan ini maka itu juga mengganggu dari proses melanogenesis seperti itu. Kemudian defisiensi vitamin D juga sama. Nah, sebenarnya vitamin D ini saat ini banyak yang orang mengkonsumsi vitamin D ya. Nah, dan vitamin D sendiri itu dibentuk juga di kulit. Dan fungsi dari vitamin D ini di mana dia merangsang atau membantu melanogenesis. Jadi ibaratnya sebenarnya satu sama lain ini hampir saling berkaitan, seperti itu. Oke, mungkin pengobatannya untuk vitiligo ini sendiri bagaimana ya dok? Nah kalau untuk vitiligo sendiri berdasarkan referensi ada yang membagi luas dari vitiligonya kurang dari 20% dari lesi vitiligo itu kita mulai bisa dengan pengobatan misalnya topikal kortikosteroid, kemudian kalsineorin. Kalau itu kurang berespon kita bisa beralih ke fototerapi yang seperti tadi saya sampaikan itu UVB misalnya atau kombinasi psoralen dengan PUVA atau menggunakan topikal psoralen kemudian kita sinari, kemudian jika tidak berespon itu mungkin bisa meningkat pada graft dari melanosit. Jadi seperti kayak skin graft gitu. Skin graft. Nah, kalau yang lebih dari 20% itu kita bisa langsung menganjurkan untuk fototerapi. Seperti itu. Berarti langsung fototerapi ya dok? Iya. Nah, yang terakhir saya baca di referensi ada yang dinamakan emerging therapy. Emerging therapy itu jadi kombinasi dari 3 tadi faktor pencetus. Jadi patomekanisme dari vitiligo ini pengobatannya itu disatukan. Jadi pada saat itu kita bisa memberikan antioksidan, kemudian kita bisa kombinasi dengan topikal yang tadi saya sampaikan, kemudian bisa dengan fototerapi, di mana ini saling berkaitan untuk memperbaiki atau memperbaiki lagi proses melanogenesis seperti itu.
ada obat-obatan juga yang misalnya obat untuk autoimun, jadi di mana dia mengatur semua misalnya sel T CD8 ini, di mana sel T CD8 ini itu yang mendestruksi melanosit yang terjadi pada proses autoimun. Nah, obat-obatan tertentu yang bisa mengatur dari terjadinya suatu penyakit autoimun ini, Dok. Baik, Seperti itu. Oke, mungkin tadi salah satunya kan kekurangan vitamin D ya, Dok. Mungkin sinar matahari kan juga salah satu Ya, betul. vitamin D juga ya, Dok ya. Apakah penggunaan tabir surya itu bisa membantu dokter untuk mengurangi atau mencegah vitiligo itu sendiri, Dok? Nah, sebenarnya kalau untuk penggunaan sunscreen tetap dianjurkan walaupun itu tidak pada vitiligo ya. Oh, baik. Jadi emang sekarang sunscreen itu udah sangat-sangat sering diedukasi ke pasien. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang pada anak itu nggak berani memakaikan sunscreen. Itu termasuk misalnya bahan kosmetik katanya gitu, skincare gitu. Pada anak itu nggak perlu gitu. Sedangkan ini diperlukan penggunaan sunscreen itu diperbolehkan mulai dari anak umur 1 tahun ke atas sampai lansia pun itu masih menggunakan sunscreen. Disarankan untuk menggunakan sunscreen karena paparan sinar matahari di luar dari jam yang bisa menyehatkan itu semakin jarang menggunakan sunscreen atau terlambat untuk penggunaan sunscreen, maka efeknya nanti di masa tua ibaratnya kayak gitu. Jadi di masa tua akan muncullah misalnya aging dini atau penyakit-penyakit yang akibat paparan sinar matahari. Ditambah kalau misalnya ada genetik untuk mengarah ke tumor ganas kulit seperti itu. Jadi penggunaan sunscreen itu rasanya wajib sih. Penting ya, Dok ya, untuk mencegah juga ya, Dok ya. Itu yang saya sampaikan. Mau dari pasien saya anak sampai ya ada pasien saya lansia, oh masih perlu, Dok, saya kan udah tua nggak perlu. Ya itu tadi edukasi untuk penggunaan sunscreen itu sebenarnya penting walaupun tidak pada vitiligo. Baik, dokter. Mungkin vitiligo ini dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien ini bagaimana, Dok? Dampaknya mungkin tadi kan mungkin merasa perbedaan kulit ya, Dok, berbeda dengan orang yang normal misalkan, atau mungkin kalau misalkan di tubuh kan agak tertutup ya, Dok. Kalau di wajah kan mungkin terlihat ya, Dok ya. Apakah mengganggu kesehatan mental pasien juga, Dok, kalau misalkan yang terkena vitiligo? Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kesehatan mental ini sebenarnya efeknya memang kalau vitiligo itu karena lebih kelihatan ya dibanding kesehatan mental akibat misalnya stres kerjaan atau problem keluarga gitu. Nah, sebenarnya sih memang iya ya. Walaupun bukan vitiligo, misalnya pada kusta juga, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dalam bersosialisasi misalnya. Nah itu tadi mungkin misalnya nih ada beberapa orang atau misalnya kita menderita suatu bercak putih, kok bercak putihnya tidak membaik, kemudian makin lama makin meluas misalnya, kok dengan menggunakan cover make up atau apapun itu nggak ketutup. Nah pertama sebaiknya langsung aja periksakan ke dokter. Jadi untuk memastikan bahwa apakah ini benar vitiligo, apakah ini bisa diobati atau tidak. Jadi saya sampaikan bahwa jangan mudah untuk ya mungkin bisa men-searching di Google segala macam, tapi harus bisa pintar melihat sumbernya dari mana. Jadi tidak mengira-ngira sendiri. Nah kalau misalnya diperiksakan kan bisa mendapatkan penjelasan kira-kira seperti apa sih penyakitnya ini, perkembangannya seperti apa, bisa diobati atau tidak. Nah lebih seperti itu sih. Untuk kesehatan mentalnya mungkin lebih percaya diri saja sih. Lebih setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan dan tidak harus menyamakan dengan orang lain. Iya, jadi karena mungkin ini bukan lebih penyakit yang jadi saya bukan penyakit menular. Ya, dan mungkin nah sekarang penyakit-penyakit yang jarang itu udah banyak penyintas-penyintasnya ya, Dok. Jadi kadang-kadang mereka punya semacam circle, kemudian semakin mereka menyebarkan ke medsos untuk membangun rasa percaya diri. Ayo misalnya nih saya juga vitiligo, saya tetap bisa bekerja seperti biasa. Jadi mungkin lebih ke situ, jadi lebih percaya diri. Baik gitu. Dokter. Untuk pengobatan vitiligo ini sendiri, Dok, kesembuhannya itu apakah bisa sembuh total, Dok, atau bagaimana, Dokter? Nah, untuk kesembuhan total ini sebenarnya kita tidak bisa betul-betul menjanjikan suatu
ini benar-benar nanti bisa membaik dalam sekian waktu gitu. Iya dong. Nah, sedangkan di mana proses dari vitiligo ini seperti tadi yang udah saya jelaskan, adanya genetik, adanya autoimun, di mana ini sel yang dalam tubuh ini tidak bisa 100% kita kendalikan. Jadi tetap kita menjalankan pengobatan berdasarkan evidence base-nya, kita mendiagnosa, melihat seberapa luas dari vitiligonya, kemudian apakah ada penyakit-penyakit penyerta misalnya, ya jadi ada beberapa penyakit-penyakit, misalnya penyakit autoimun seperti itu yang mungkin nanti bisa kita lakukan pengobatan secara bersamaan dengan misalnya bagian yang punya kompetensi itu. Jadi pelan-pelan sambil bagaimana caranya kita sebisa mungkin bercak putihnya ini kita rangsang kembali untuk bisa muncul lagi proses melanogenesis atau melaninnya bisa berproduksi kembali. Nah itu tadi dengan mengkombinasi beberapa terapi seperti itu, dan edukasi juga kepada pasien untuk kita sambil memberikan terapi tetapi tidak memberikan harapan yang 100% udah pasti sembuh gitu. Iya, karena proses butuh ya dok, tidak instan juga ya dok. Karena semua proses penyembuhan itu tidak dalam kendali kita, kendali dari dimana masing-masing patogenesis itu pun juga berjalan sendiri di dalam tubuh. Hanya kita mencoba untuk beberapa kombinasi terapi yang bisa mengontrol itu. Baik dokter. Oke, mungkin apa saja tips dan saran untuk pasien vitiligo dokter agar kehidupannya bisa kembali mungkin jadi lebih percaya diri atau mungkin sehat dengan kondisi yang saat ini? Apa ada saran dan tipsnya dokter? Oke, jadi kalau misalnya tipsnya itu tetap menjalani aktivitas seperti biasanya, kemudian tidak perlu merasa malu, kemudian mencari tahu. Saat ini penyintas-penyintas untuk penyakit-penyakit tertentu itu mereka pun itu sudah mempunyai dasar ilmu yang jelas. Jadi mereka suka men-share seperti apa, harus bagaimana setiap harinya. Jadi boleh mencari informasi itu ataupun ke dokter juga boleh. Jadi tidak hanya merasa sendiri untuk menderita itu. Kemudian sarannya misalnya tetap, saya pada wanita tetap ingin cantik atau ingin modis itu tetap aja dijalani seperti biasa. Mau tetap perawatan wajah pun oke. Kepada bisa make up-an juga mau bisa seperti apa jenis kulitnya misalnya, karena ada vitiligo apa sih yang disaranin dari skincare-nya misalnya. Nah silahkan bisa diperiksakan ke dokter. Intinya nggak usah merasa malu. Saya ada beberapa pasien yang datang yang tidak percaya diri dengan keadaan tubuhnya, walaupun itu bukan vitiligo dan secara dari luar yang kita lihat bahwa itu sempurna, tidak ada. Jadi sebenarnya lebih ke rasa percaya diri aja sih. Apapun itu penyakitnya, bagaimana keadaan tubuhnya, itu rasa percaya diri aja dulu dari dalam diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita bisa berinteraksi dan lebih positif lagi untuk bisa bersosialisasi. Seperti itu dong. Baik, kita lanjutkan. Mungkin apakah ada pertanyaan dari teman-teman YouTuber? Ada pertanyaannya. Pertanyaannya dokter mau bertanya, vitiligo itu dengan kusta beda ya dok? Dan apakah vitiligo itu aman dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari? Mungkin. Jadi kalau dengan kusta emang berbeda ya dok. Sebelumnya saya udah pernah mengisi podcast mengenai kusta. Jadi kalau untuk kusta sendiri, bercak putihnya itu sama sekali tidak gatal dan bisa sedikit tidak rasa. Jadi bisa anestesi atau hipostesi. Jadi bahkan itu ditusuk misalnya itu tidak berasa. Kemudian hanya juga dengan menggunakan kapas misalnya itu kurang rasa. Jadi seperti itu. Dan perkembangannya memang lumayan lama. Kalau untuk vitiligo sendiri seperti yang udah saya jelasin tadi, bercak putihnya itu bercaknya lebih putih seperti kapur, kemudian tidak bersisik sama sekali. Nah kalau mau dibilang aman atau tidak, jadi tergantung dari vitiligonya ini apakah pencetusnya dari suatu penyakit autoimun. Nah kalau misalnya dari pencetusnya dari suatu penyakit autoimun, ini sebaiknya diperiksakan ke dokter, kemudian biasanya akan ada pemeriksaan penunjang yang bisa membuktikan, kemudian pengobatan yang perlu. Nah untuk
kehidupan sehari-hari sih untuk bersosialisasi aman, nggak ada masalah. Iya. Tidak menular juga ya. Iya, Dok, ya? tidak menular. Dan ingat, ada profesi yang paling, maksudnya yang tidak hanya cakupannya kecil, yang bahkan internasional, itu dia percaya diri aja dengan vitiligo. Iya. Seperti itu. Jadi aman sih, nggak berbahaya. Iya. Itu aja. Baik dokter. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah ada faktor makanan atau pola hidup yang mempengaruhi vitiligo, dokter? Kalau faktor makanan sebenarnya sampai saat ini sih saya belum mendapatkan bahwa makanan khusus tersendiri itu adalah pencetus vitiligo. Iya, dok. Jadi lebih ke kalau pola hidup yang sehat sih semuanya bisa berhubungan dengan pola hidup sehat, termasuk misalnya akne kayak gitu. Iya, dok, betul. Jadi kalau makanan belum ada. Kalau saat ini sih lebih ke faktor-faktor pencetus yang tadi yang udah saya jelasin. Betul. Kemudian tadi apa ya? Oh, penyebarannya dihambat. Jadi kalau untuk vitiligo itu ada yang segmental, ada yang non segmental, ada yang universal, ada yang generalisata. Jadi sebenarnya kalau mau dihambat itu dengan pengobatan, tadi dengan terapi yang kombinasi itu lebih lebih mengobati dari bercak putih yang sudah ada. Kalau misalnya perlangsungan penyakit, kalau saya sih lebih ke penyakit dasarnya, misalnya vitiligo dengan autoimun. Jadi obati penyebab dasar ya. Iya, penyebab dasarnya. Kalau dia dari autoimun, nah penyebab dasarnya itu bisa diobati. Kemudian nanti seiring itu vitiligo juga akan ibaratnya mempunyai keterkaitan dengan itu. Jadi tadi yang udah saya jelaskan mengenai autoimun itu di mana proses autoimun ini juga menimbulkan suatu gangguan terhadap melanogenesis. Iya. Jadi misalnya ada faktor-faktor misalnya seperti imun spesifik, non spesifik berupa sitokin, kemokin, adesi vokal, di mana juga dari proses-proses autoimun ini dia mengganggu dari proses melaninnya sendiri. Iya, seperti itu. Baik, dokter. Oke, selanjutnya apakah vitiligo bawaan dari lahir, dok? Apakah bisa dicegah? Mungkin tadi sudah dijawab ya, dok. Ya, genetik. Iya, betul. Iya, bawaan dari lahir kan genetik ya, teman-teman. Oke, selanjutnya vitiligo, ini sudah ya tadi. Selanjutnya hambat penyebarannya tadi sudah dijelaskan juga ya, dok. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin sudah selesai pertanyaan kita hari ini, dokter. Oke, terima kasih banyak, dokter. Ya, hari sama-sama, ini dok. sudah menjadi tamu spesial kita untuk membahas tentang vitiligo. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Dokter Syahriani bermanfaat ya, dok. Oleh teman-teman podcast semuanya. Oke, mungkin dokter mau promosi jadwal praktek dokter di RSUD, dok. Siapa tahu teman-teman yang ada masalah kulit bisa bertemu dengan dokter setiap hari apa aja, dokter? Oke, jadi untuk jadwal praktek saya di RSUD Kota Bogor itu dari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 11. Kecuali di hari Rabu. Nah, hari ini saya bisa podcast pagi karena jadwal prakteknya agak siang. Itu dimulai dengan jam 10, dok. Oh, jam 10. Iya, gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman ada masalah kulit atau mungkin mau konsultasi, ada yang punya vitiligo, bisa bertemu dengan Dokter Syahriani. Oke, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di podcast kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Selamat kembali beraktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.